Shalom. Mari kita sama-sama masuk dalam saat teduh kita di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Puji nama Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, menerima perjamuan kudus, bersekutu bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berikan salam kanan kiri kita, mengenai tanda Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai, memberkati kita pada ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Yang di atas shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, sudah siap menyembah Tuhan, amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan begitu baik buat Bapak Ibu, buat kita semua yang ada di sini. Kita semua sehat karena anugerah-Nya. Kasih-Nya tak bersyarat. Kasih-Nya sempurna buat kita semuanya. Satu pujian yang luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah
dari tempat ini Tuhan, kami bersama umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih sempurna yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat hebatnya kami. Kami tahu Engkaulah Allah yang sudah menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Engkaulah Allah yang layak terima puji, sembah dan hormat kami. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Kami boleh menyembah Engkau dan biarlah puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama dengan semangat kita mau nyanyi buat Tuhan karena Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita Bapak Ibu percaya kita punya Allah yang dahsyat? Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Dia dahsyat dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak
selanjutnya saya serahkan Pak Minggus. Kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira ada berapa orang yang dari jemaat kita kemudian menjadi pendeta, menjadi hamba-hamba Tuhan? Ya. Kalau saya ingat ya, pendeta emeritus Lukas Sutrisno itu dari jemaat sini. Dulu teman kuliahnya saya, Pak Yo, Pak Heri, ya. Kuliah bareng di tahun 90-an di STT Abdiel dari jemaat kita. Kemudian saya ingat lagi siapa? Pendeta Enwikiat. Ya, betul ya? Sekarang di GUP Solo. Kemudian Saudara Rudi Filipus ya. Rudi. Kemudian Yotam. Kita bersyukur ya, ada hamba-hamba Tuhan yang keluar dari jemaat ini. Anak-anak muda siapa yang mau studi teologi, musik, pendidikan agama Kristen. Nah, pada ibadah yang kedua ini kita bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil seorang hambanya yang keluar dari jemaat kita menjadi hamba Tuhan ya. Mamahnya pernah ngomong pada saya, Pak, anak ini dulu waktu terjadi KKR di sini dinubuatkan jadi hamba Tuhan. Sekarang dia sekolah musik menjadi hamba Tuhan dan akan diutus ke TPI, ke Gereja Islam Masih di Eltasari, dulu TPI-nya Kia Kudus. Kita akan mendoakan, sama seperti anak-anak SMP, SMA yang mau ujian kita doakan, maka kita juga mendoakan hamba Tuhan ini. Saya undang Yokebet Heavenly untuk maju ke depan. Para hamba Tuhan boleh maju ke depan, akan mendoakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, dari gereja ini sudah lahir beberapa pelayan-pelayan Tuhan. Ada pendeta Lukas Sutrisno, ada pendeta Engwikiat, ada pendeta Rudi, ada pendeta Yotam, dan anakmu Yokebet Heavenly. Kami berdoa untuk anakmu ini. Tuhan, perlengkapi dengan karunia-karunia yang Engkau berikan atas hidupnya. Terima kasih dia sudah lulus menjadi sarjana musik. Kami berdoa supaya dia menjadi hamba Tuhan di bidang musik. Dan siap masuki praktek untuk diutus oleh sekolahnya ke Deltasari, Gereja Islam Masih di Sidoarjo. Dan kami sebagai jemaat yang mengasihi juga, kami mau mendoakan dia, berkati dia, sertai dia, beri kuasa, jadikanlah dia pelayan Tuhan yang baik. Bentuk karakternya ya Tuhan, bentuk attitude-nya, tambahkan skill, bukalah mindset-nya, tambahkan pengetahuan di dalam hidupnya. Kami sungguh berdoa untuknya. Kami para hamba Tuhan sekarang mau menumpangkan tangan atasnya. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu Yoga, dan layanilah Tuhan dan jemaat dengan sungguh-sungguh. Jadilah pelayan Tuhan yang baik dan menjadi berkat di mana saja engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yoga boleh menghadap ke jemaat. Mari kita beri dukungan, tepuk tangan untuknya. Tuhan memberkati. Silakan duduk Yoga.
untuk Yoke, Tuhan memberkati untuk pelayanan Yoke ke depan. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu pujian yang akan memberkati kita menyambut firman Tuhan dan perjamuan suci. Terima kasih buat anugerah-Mu, Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami beribadah bukan karena semata-mata keinginan kami, tetapi karena Engkau telah memanggil kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu. Oleh karena itu lawatlah kami semua, buatlah kebangunan rohani, supaya kami semakin cinta Tuhan,
semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Pakailah hamba-Mu, sembunyikanlah di belakang salib-Mu yang kudus, yang mulia. Engkau urapi kami semua, buka pikiran dan hati kami. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, hati kami berkobar-kobar dan mau melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini tema khotbah atau judul-judul khotbah tentang disiplin rohani. Ya. Kita mau belajar apakah disiplin rohani itu. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam Mazmur 119 ayat 97, satu ayat saja. Mazmur 119 ayat 97. Beginilah firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saya ulangi lagi. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. New International Version, Alkitab di dalam bahasa Inggris berkata, oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Kita telah beroleh keselamatan yang besar. Dan keselamatan itu diberikan secara free, secara gratis. Kata seorang pendeta yang namanya Dietrich Bonhoeffer, dia berkata begini, grace is free, but it is not cheap. Anugerah itu diberikan secara gratis. Kalau Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita, apakah kita suruh membayar? Apakah kita suruh melakukan sesuatu? Jasa-jasa kita, saya orang baik, pasti saya diselamatkan. Tidak ada satupun yang baik. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya sendiri di hadapan Allah. Grace is free. Anugerah itu diberikan secara gratis. Karena Tuhan begitu cintanya akan dunia ini. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anugerah ini free, gratis, but it is not cheap. Ini tidak murahan. Ini anugerah yang mahal. Kristus mati di kayu salib, memikul segala dosa-dosa kita, cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan kekelaman dan kegelapan diampuni, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Jadi anugerah keselamatan itu begitu mahal sekali. Darahnya, pengorbanannya, tubuhnya di kayu salib. Supaya kita ini yang celaka. Kita ini yang ada di dalam belenggu dosa. Kita ini
dipatahkan, diputuskan rantai belenggu itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada satupun yang bisa hanyalah Kristus yang mati di kayu salib. Itu diberikan secara free, secara gratis, secara cuma-cuma, tetapi itu bukan murahan. Oleh karena itu kita harus merespon anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Tidak boleh menjadi murid-murid Kristus yang asal-asalan seenaknya saja. Firman Tuhan sudah berkata seperti ini. Tidak apa-apa, yang penting saya jalan sendiri. Tidak boleh, anugerahnya begitu mahal untuk kita. Tidak boleh seenaknya saja mengiring Yesus Kristus, harus sungguh-sungguh. Kita tidak boleh membiarkan dosa-dosa terus menguasai hidup kita. Hidup kita harus belajar bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Minute by minute, hour by hour, day by day. Tuhan, bagaimana saya berkenan? Bagaimana saya menyenangkan Engkau? Bagaimana hidup saya bisa saya persembahkan kepadamu Tuhan? Bagaimana saya, pikiran saya Tuhan, hati saya, jiwa saya, tubuh saya mau persembahkan kepadamu ya Tuhan. Bagaimana saya mau mengikut Engkau, mengiring Engkau, memikul salib, menyangkal diri. Kata sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Kemudian apa? No turning back, no turning back. Jangan toleh lagi ke belakang. I have decided, saya telah membuat keputusan untuk menerima Kristus, menghargai pengorbanannya yang begitu mahal. Dunia di belakang saya, the cross before me, the world behind me, no turning back. Jangan tengok ke belakang lagi, jangan tengok ke belakang lagi. Saya harus sungguh-sungguh menghargai karya Kristus, meresponi dengan sungguh-sungguh. Ini sama seperti tekad seorang murid Tuhan yang dicatat di dalam Injil Lukas. Sakeus turun dari pohon. Saya mau ke rumahmu. Turun Sakeus dari pohon. Tuhan mau ke rumahku. Ayo Tuhan, datang ke rumahku. Siapkan makanan. Menurut tradisi Yahudi, pembasuhan kaki terjadi. Siapkan segalanya. Tuhan mau datang di rumah. Tuhan mau mampir ke rumah saya. Setelah Yesus mampir, Sakeus berkata bagaimana? Tuhan, separuh dari apa yang aku miliki, yang mungkin aku dulu salah jalan, akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang-orang yang merasa diperlakukan unfair, tidak adil, karena aku berbuat tidak adil, aku kembalikan 4 kali lipat Tuhan. I have decided to follow Jesus. Tekadnya baru, tekadnya kuat, jangan asal-asalan mengikut Kristus. Jangan seenaknya mengikut Kristus, tapi harus punya tekad yang baru, semangat yang baru, hidup yang baru. Tahukah kita sekalian bahwa kata murid di dalam bahasa Inggris disebut disciple. Berhubungan dengan kata disiplin. Disiplin. Kita mengenal kata disiplin di dalam banyak bidang.
Orang-orang yang mau masuk dunia militer, disiplinnya harus kuat. Saya punya teman atletik, suka lomba renang. Saya tanya, latihannya bagaimana? Pak Minggus mau tahu latihan saya? 4:30 pagi saya sudah ada di pinggir kolam renang. Pertama-tama penyesuaian dulu dengan air. Setelah itu saya berenang every day except Sunday, pergi ke gereja. Setiap pagi, Pak, saya mendisiplin diri saya. Pergi ke kolam renang. Dinginnya, kebetulan dia tinggal di sebuah kota yang di lereng sebuah gunung di Jawa Tengah ini. 4:30 pagi, setelah penyesuaian saya nyemplung ke kolam itu, saya bolak-balik. Saya mendisiplin diri saya untuk menjadi atlet perenang yang baik. Atlet saja mendisiplin diri, apalagi murid Kristus. Punya disiplin rohani. Mau jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, perlu disiplin rohani di dalam hidup kita. Kita harus merespon anugerah Tuhan. Mendisiplin bagaimana saya tetap mengiring Tuhan. Bagaimana dunia harus di belakang, salib di depan. I have decided to follow him. Saya sudah memutuskan untuk mengikut dia. Dan pada waktu kita memutuskan untuk mengikut dia, bukan berarti dosa-dosa tidak seliweran lagi di dalam dunia ini. Dosa-dosa masih seliweran lagi. Kita masih akan dicobai oleh keinginan daging. Wah, kalau sudah bicara mengenai keinginan daging, siapa yang tidak mau? Ini enak sekali, ini daging kita dimanjakan dengan apa yang ada, yang ditawarkan oleh sekitar kita. Keinginan mata, wah ini loh, bisa kita peroleh dengan cara gampang, mudah, jalan pintas, tidak perlu etika, tidak perlu moral lagi. Keinginan dunia, belum bisikan-bisikan si ular tua itu. Bisikan-bisikan dari roh-roh jahat itu dosa, itu berseliweran di mana-mana. Wah, ini bagaimana mengatasinya? Anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita, kita sudah diselamatkan, tapi dosa-dosa masih harus kita hadapi. Kita harus lawan dosa-dosa itu. Kita masih harus sering berhadapan dengan ego kita. Yang penting aku, Tuhan, aku ini sekarang Tuhan. Aku yang penting. Pusatnya jadi diriku sendiri. Aku kesukaanku, hobiku. Tidak peduli. Hari Minggu ada ibadah, tapi kalau waktu saya hobinya naik sepeda, bisa saya geser itu ibadah. Yang penting aku, egoku. Orang terikat dengan ego. Dan itu masuk di dalam dosa-dosa. Orang terikat dengan benda-benda. Sekarang ini, wah kita dikelilingi dengan benda-benda teknologi yang canggih. Dengan HP kecepatan yang tinggi. Tethering-nya cepat. Kita bisa melihat TikTok, wah kita berasa senang sekali. Kalau kita ketinggalan HP di rumah mau pergi aja kita sudah kalang kabut. Wih HP ketinggalan nih, HP ketinggalan nih. Bagaimana ini? Kita begitu terikat dengan benda-benda. Kita terikat dengan fashion kita, penampilan kita. Kita terikat dengan apa yang kita miliki. Oh ini cuan ini duit ini.
ini materi, ini. Dan benda-benda itu menjadi pusat bagi kita, ego itu menjadi pusat bagi kita. Bukan lagi Kristus yang menjadi pusat. Karir dikejar terus, Tidak peduli yang penting saya bisa menjadi manajer. Saya bisa maju lagi nanti, dikejar terus. Dan itu memperbudak kita. Belum lagi dengan berpusat kepada orang-orang yang menguasai, yang mempengaruhi kita, yang menjadi momok atas kesadaran kita tanpa kita sadari kita dipengaruhi oleh orang-orang ini. Orang-orang itu padahal nilai-nilai yang mereka berikan adalah nilai-nilai yang keliru, tapi kita berkata, iya aku setuju ya sama kamu, aku sepaham dengan kamu. Kita dipengaruhi oleh ego kita dipengaruhi oleh benda-benda, kita dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, jika kehidupan kemuridan kita menjadi lemah, tidak tahan cobaan, tidak tahan uji. Murid-murid Kristus membutuhkan disiplin rohani. Disiplin rohani itu ada beberapa hal. Merenungkan firman Tuhan seperti tema khotbah pada ibadah ini. Merenungkan firman Tuhan, berpuasa. Saya mau berpuasa Tuhan. Setiap minggu 1 kali, 1 hari. Saya mau berpuasa. Orang Katolik kalau pas Rabu Abu puasa 40 hari sampai nanti Jumat Agung. Saya mau berpuasa. Saya mau berdoa, sediakan waktu. Kunci kamar sendirian. Berdiam diri, berdoa. Sediakan waktu, mendisiplin diri. Jam ini saya harus berdoa. Saya harus menyediakan waktu. Itu disiplin rohani. Pergi ke gereja setiap minggu itu disiplin rohani. Karena Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah bersama-sama. Tuhan yang memanggil kita beribadah. Bukan kita yang mau buat persekutuan ini, tidak. Jadi pergi ke gereja hari Minggu itu disiplin. Saya harus menyembah Tuhan bersama-sama komunitas. Tidak boleh hari Minggu dilewatkan. Tidak pergi ke gereja, harus punya disiplin. Disiplin juga worship, penyembahan. Disiplin rohani itu penting supaya kita bisa mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya grace itu tidak menjadi murahan. Banyak orang Kristen menjadikan anugerah Tuhan murahan karena hidupnya tidak sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan bekerja di dalam dirinya. God working in. Allah berkarya di dalam diri saya. Man working out. Saya, Bapak Ibu sekalian, mengerjakan itu di luar. Melalui disiplin rohani. Salah satu disiplin rohani ditegaskan oleh pemazmur ini yang mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi murid-murid Kristus mesti mencintai firman Tuhan. Murid-murid Kristus mesti belajar mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Murid-murid Kristus menyediakan waktu secara rutin, secara disiplin, membaca kitab suci, mulai dari perjanjian baru kalau perjanjian lama sulit. Mulai dari Injil Matius sampai ke Wahyu. Mendisiplin kalau matanya sudah rabun, ada itu digital, hanya suara-suara dari firman Tuhan yang kita bisa dengar. Direnungkan itu sepanjang hari
supaya kita mendengar suara Tuhan yang membimbing kita di dalam hidup kita. Makanya dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan memberi kita akal budi. Tuhan menuntun kita supaya tidak serong ke kanan, ke kiri. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan jalan bagi hidupku. Firman-Mu itu adalah cahaya yang terang. Membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, melakukannya, memberikan akal budi yang semakin bagus, hikmat yang luar biasa. Mama saya itu pernah tobat sama saya ya. Ini anak laki satu-satunya 4 bersaudara, punya adik 3 perempuan. Waktu SD bodoh sekali. Saya pernah tidak naik kelas di bangku kelas 1 SD. Oh, saya malu sekali itu. Tidak naik kelas itu malu loh ya. Ada yang senang tidak naik kelas? Dan naik kelas itu, kelas 1 SD malu saya malu. Mama saya bilang, kamu bodoh sekali itu. Adik-adikmu pintar. Ya. Kalau belajar bahasa Inggris itu, nilai yang paling tinggi 5. 6 kalau anugerah, gurunya baik kasih 6. Bahasa Inggris, 6. Bodoh sekali saya ini. Lalu saya bertobat, mengenal Kristus. Saya melakukan meditate on the word of God. Bermeditasi terhadap firman. Saya mulai baca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dan saya pegang janji Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Saya hafal beberapa ayat-ayat kitab suci. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, saya iman itu. Mulai dari SMA, prestasi saya sudah naik begitu rupa. Studi S1 prestasinya begitu bagus. Lulus tercepat, EP-nya tinggi, dapat beasiswa ke luar negeri, riset di luar negeri, sampai belajar S3 mendapat full scholarship. Mama saya tidak mengira ini anak yang bodoh dulu kok bisa sampai seperti ini. Orang kalau merenungkan firman Tuhan, itu diberi akal budi. Jangan keliru loh ya. Kalau hanya baca filsafat, baca teori-teori, itu penting. Tapi itu sudah memberimu hikmat. Tapi kalau kau belajar firman Tuhan, kau merenungkannya itu siang dan malam, engkau diberi akal budi oleh Tuhan. Semakin encer ini, semakin moncer ini. Saya merasakan sendiri. Dan kita harus bersungguh-sungguh untuk bermeditasi. Tuhan, aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan dunia modern ini begitu banyak masalah. Alih-alih daripada kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di dunia modern ini, manusia modern dijebak yang pertama sama namanya noise, kebisingan. Orang-orang bising di sana sini, pergi ke kantor bising, mesin pabrik bising, pergi ke jalan-jalan lalu lintas bising, orang-orang berbicara. Kita ini sering mendengar kebisingan-kebisingan itu daripada firman Allah. Jadi kita tidak fokus lagi nih.
Suara-suara dunia itu yang paling sering kita dengar. Dan mengapa kemudian banyak orang baca koran, nonton televisi malah tambah takut. Tambah takut sama situasi politik, tambah takut sama keadaan ekonomi, tambah takut mengenai ini. Bagaimana ini nanti anakku di masa depan. Pekerjaan semakin sempit. Karena noise, kebisingan mempengaruhi orang takut. Mendengar suara-suara itu dia khawatir, dia cemas. Orang modern itu juga dikepung dengan buru-buru hari up. Buru-buru, semuanya pengen buru-buru, banyak aktivitas, pergi ke sana, pergi ke situ, punya agenda-agenda. Oh ini jam ini sekarang di sini, hari itu nanti kita ke sana, kita buat ini, buat usaha ini, buat kerjakan ini. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari kita dijebak sama ego kita sendiri dan benda-benda yang kita mau capai. Orang-orang modern dikerumuni dengan crowd. Dengan kerumunan-kerumunan yang ada. Wah, ditentukan oleh orang banyak. Suara kerumunan lebih dominan. Yang lain ngomongnya seperti ini, ikut-ikut saja, ikut-ikut saja. Padahal bertentangan dengan firman Tuhan. Orang-orang modern dikepung dengan bisi, dengan kesibukan. Banyak agenda untuk melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Yesus berkata kepada Marta, Marta, kamu begitu sibuk ya. Ya, kamu begitu sibuk. Siapkan makanan di dapur, masak ini, siapkan rumah. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Karena dia mendengarkan suara Tuhan. Mengapa kita sering mendengarkan suara-suara dari kebisingan-kebisingan yang ada? Mengapa kita sering mendengar suara-suara dari kerumunan-kerumunan? Mengapa kita sering terjebak dengan buru-buru sehingga kita tidak lagi mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Mengapa kita terjebak dengan kesibukan, kebisingan yang ada. Waktu Yosua mau menggantikan Musa, Tuhan berkata, Yosua sudah gemetar. Bagaimana ini memimpin kira-kira 2 juta orang Israel pergi memasuki tanah Kanaan. Yosua gemetar. Musa saja, berapa kali dia gagal. Musa saja. Yosua kecut hati, tawar hati. Tuhan berkata, Yosua renungkan kitab Taurat siang dan malam. Supaya engkau bertindak dengan seksama. Sesuai dengan apa yang tertulis. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan jaya. Saya mau tanya siapa yang bisa masuk ke tanah Kanaan? Hanya keluarga Yosua dan keluarga Kaleb. Banyak orang Kristen mengikut Tuhan di persimpangan jalan. Jatuh, tarik lagi, turning back, mundur lagi. Ya, ikut Tuhan. Aduh, berat Tuhan. Ikut Tuhan, waduh. Siapa yang berhasil masuk tanah Kanaan? Only Joshua family and Caleb family. Hanya Joshua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. 2 juta orang. Generasi yang kedua saja yang masuk ke Kanaan. Mengapa dia berhasil? Karena dia, oh how I love your law. I meditate on it all day long.
Oh, betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan. Dan aku merenungkannya itu sepanjang hari. I meditate on it all day long. Mari kita memulai disiplin yang baru di dalam hidup kita. Sehabis ibadah, mulai jalani hari-hari, ambil waktu, baca kitab suci, dengar kitab suci, dengarkan firman Tuhan. Dengarlah suaranya karena Dia pengen kita bersekutu dengannya. Karena Dia pengen supaya kita mendengar suaranya daripada suara-suara lain yang ada di dalam dunia. Karena Dia rindu bersekutu, mengumpulkan kita anak-anaknya. Supaya kita seperti keluarganya Joshua. Yosua masuk ke tanah Kanaan. Keluarga yang menang. Di tahun 2025 keluarga kita harus menjadi keluarga yang menang. Karena mau merenungkan firman Tuhan, membaca, mendengarkan, melakukan disiplin rohani. Supaya kita merespon karya Kristus di kayu salib dengan sepenuh hati. Dan sungguh-sungguh dengan cinta yang serius, yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan hidup kita melalui disiplin rohani. Amin. Mari kita menyanyikan pujian. Untuk respon firman Tuhan dan persiapan untuk kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma ya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu yang di atas kayu salib,
kami manusia yang berdosa ini boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu dalam ibadah kami. Kau telah memberikan kami anugerah sukacita yang luar biasa daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman, kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk boleh melakukan disiplin dalam hal rohani dari hari ke hari semakin baik. Biarlah kami selalu rindu untuk merenungkan firman-Mu baik siang maupun malam, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semakin hari kiranya kami selalu rindu untuk selalu dekat, selalu lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Kau bentuk kami semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kau jadikan kami murid-murid Kristus yang sejati. Melalui kehidupan kami, biarlah kemuliaan, kebesaran nama-Mu boleh terus dilancarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak hamba-Mu, Bapak Pendeta Minggus yang telah menyampaikan kebenar firman-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kau berikan hikmat marifat semakin hari semakin bertambah-tambah, sehingga pelayanan beliau semakin menjadi berkat di tempat ini, semakin menjadi berkat dimanapun beliau Engkau utus ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Apakah ada yang belum mendapatkannya di atas? Apakah ada yang belum mendapatkannya, roti dan anggur? Puji Tuhan, semua sudah mendapatkannya ya. Yang di bawah apakah ada? Oke, yang di atas ada sudah dilayani, yang di bawah juga sudah. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saya undang majelis dan para rohani untuk maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. 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 Syukur kepada Tuhan. Bukankah roti yang kita pegang melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang tercapik-capik, tubuh yang terluka. Demi pengampunan dosa-dosa dunia.
kita diampuni, kita diselamatkan. Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang mengorbankan dirinya untuk kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Mari kita pecahkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, tangan kirimu tempelkan bagian yang sakit itu. Dan lihatlah kepada Kristus. Darah Kristus, tubuh Kristus bukan saja obat bagi kekekalan jiwa, tapi obat bagi kesembuhan. Kesembuhan, pemulihan dari luka-luka batin, trauma, kesembuhan dari sakit, penyakit. Dengan iman, lihatlah kepada Kristus, Dia yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Kita yang harusnya dapat celaka dan kebinasaan, kita beroleh hidup kekal. Lihatlah Dia anak domba Allah yang menyapu dosa-dosa dunia. Marilah kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, bersyukurlah. Kita nyanyikan rapnya ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita puji Dia. Oh, haleluya. Pujilah. Katakan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Tuhan sembuhkan, sembuhkan yang sakit, baik itu batin maupun secara fisik. Pulihkan, sembuhkan di dalam nama-Mu. Engkau tabib yang ajaib. Haleluya, jamalah, jamalah, lawatlah ya Tuhan. Oh, haleluya. Pulihkan hidup, kembalikan semangat yang baru untuk menjadi murid-murid Kristus. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia, syukur kepadanya. Pujilah Dia, haleluya.
setelah engkau menerima tubuh dan darahnya yang disimbolkan melalui roti dan anggur. Sekarang dengarlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 2 Februari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Hadir dalam ibadah raya Minggu, tanggal 9 Februari 2025. Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Yairus Hasugian dari GIA Klaten. Dukung dalam doa, hadir dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Menghimbau kehadiran seluruh pengurus dan anggota diakonia untuk hadir dalam persekutuan doa seksi diakonia yang diadakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari pukul 5 sore di ruang serbaguna lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Akan diadakan doa dan puasa untuk mendukung rumah diakonia almarhum Ibu Tarlian, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 dan tanggal 27 Februari 2025, pukul 10 sampai pukul 11 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Telah dibuka kelas belajar bersama GIA Kudus. Mulai 1 Februari 2025. Bagi anak kelas 3 SD, 1 SMP, dan 2 SMP untuk kelas matematika. Dan kelas 1 SMP untuk kelas bahasa Inggris. Pendaftaran dan informasi silahkan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel. Informasi lebih lanjut silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital. Jangan lupa hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi. Di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Diberitahukan kepada jemaat GIA-ku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi gembala wilayah atau sekretariat gereja, supaya dapat disampaikan dalam pengumuman warta jemaat, selanjutnya akan didoakan oleh Bapak Gembala Jemaat atau Pendeta dalam ibadah raya Minggu. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah raya, untuk itu bisa
bangkit berdiri. Kalau ada, baik di lantai bawah maupun lantai atas, supaya Bapak Ibu Majelis nanti bisa menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Bisa berdiri? Oke, siang hari ini belum ada ya. Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari. Dipersilahkan bisa bangkit berdiri untuk bisa menerima kenang-kenangan dari gereja. Iya, ada beberapa, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan Bapak Gembala yang akan berdoa untuk yang berulang tahun. Ya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari, di minggu ke depan ya. Jadilah saksi Kristus, nyatakanlah kemuridan yang sejati. Jangan lupa mulai belajar disiplin rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami untuk beribadah di tempat ini. Bukan karena kami ingin, tetapi karena Engkau telah memanggil kami untuk mendengarkan firman-Mu, bernyanyi bersama, menari, saling kenal, memberi salam. Dan kami bersyukur kepadamu untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Sembari mereka juga memberikan persembahan yang dimasukkan di kotak kolektor dan persembahan melalui digital. Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, berkati satu persatu. Mereka membawa persepuluhan, membawa persembahan untuk diakonia, untuk beasiswa. Terima kasih anak-anak-Mu, Engkau sendiri yang memberkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, terima kasih Engkau telah tambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka. Tambahkanlah hikmat, kesehatan, kekuatan, masa depan yang baik dan terutama mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sertai masa depan mereka. Tuhan, kami mengingat sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh dan yang sedang ada di usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Yusia Indra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Lukas Karwoto, Bapak Ricardo, Bapak Agus, Ibu Ong Mewa, Ibu Tine, Ibu Erlin, Ibu Suwarti, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Jun, Ibu Mewati, Ibu Silianyo, Ibu Yuliana dan Saudara Ferry. Kami berdoa untuk Pak Lukas Karwoto yang pasca operasi di Penang Tuhan. Tuhan sembuhkan luka-lukanya dan pulihkan kembali. Kami berdoa untuk Ibu Ong Mewa yang dirawat di rumah sakit lagi. Tuhan berkati yang lainnya yang kami sebut, pulihkan. Berikanlah iman yang kuat supaya mereka boleh tertuju kepada Kristus Juru Selamat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk kota ini supaya aman, sejahtera, supaya keluarga-keluarga boleh mencari rezeki nafkah. Kota ini menjadi kota yang stabil sosial politiknya, gereja-gereja boleh beribadah dan kami boleh punya kesempatan memberitakan Injil dengan baik. Berkati anak-anak-Mu dari yang masih kecil sampai pada remaja, pemuda yang berkarir di perusahaan-perusahaan
swasta yang besar di kota ini. Tuhan berkati anak-anakmu satu persatu, karir mereka, pekerjaan, berilah hikmat, berikanlah akal budi, jenjang karir yang semakin baik, melayani Tuhan melalui perusahaan-perusahaan yang ada. Berkati keluarga-keluarga yang berdagang, yang punya usaha jasa sebagai sopir, sebagai catering, sebagai guru, sebagai polisi, sebagai anggota DPRD. Tuhan berkati anak-anakmu ini satu persatu. Tuhan berilah hikmat. Kami berdoa untuk negara ini supaya semakin adil, menjalankan Pancasila dengan sepenuhnya. Berilah keamanan, kedamaian, para pemimpin diberi hikmat, mensejahterakan rakyat dan tidak mengambil untuk kepentingan bagi dirinya sendiri. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya dunia boleh semakin baik, semakin mengasihi Tuhan. Dan jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah dan engkau telah berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Kemana engkau akan pergi, kemana engkau akan melangkah, kemana engkau akan melakukan traveling. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lebah-lebah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus.
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, Allahku dahsyat. Mari kita happy birthday. Selamat ulang tahun.